إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi a'malina wa min shururi a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, inayahnya, dan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang demikian banyaknya nikmat-nikmat tersebut tak mungkin tidak dapat menghitungnya. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīmā. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup kita ini, sepanjang hidup kita ini, kita hanya harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kita. Keduanya ini harus kita berbakti. Salah satu tidak berbakti tidak akan selamat hidup di akhirat nanti. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin taklim, tapi kita tidak taat sama orang tua kita. Orang tua kita meninggal, maka kita akan selamat kita hidup di akhirat nanti. Demikian pula kita hanya taat sama orang tua, kita mengikuti perintah orang tua, tetapi kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak sembahyang, kita jarang sembahyang, tidak melanggar aturan Allah, maka itu tidak bisa akan selamat hidup di dunia ini. Maka Allah Taala firmankan dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kau menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Taala. Janganlah kita menyembah kepada yang lain, jangan
meminta pertolongan kepada yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, tunduklah taatlah kepada orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jika orang tua kita sudah tua, sudah renta, dan juga orang tua kita, janganlah kita melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Bahkan kita mengatakan saja itu suatu durhaka kepada orang tua. Maka jadi itu, janganlah kita selalu taat kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan iman takwa kita, kita jaga iman takwa kita hingga akhir hayat kita. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jadidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, jadidu imanakum, perbaharuilah terus iman kamu, tingkatkan terus iman kamu, takwa kamu pada Allah Ta'ala. Sahabat bertanya, kaifa nunajjimuna ya Rasul, bagaimana ya Rasul meningkatkan memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, aksiru bi qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya memperbanyak, tapi memantapkan keyakinan kita, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut kita minta pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus selalu kita mantapkan dalam hati kita, la ilaha illallah. Yang baca Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, tapi mohon pertolongan dan padamu ya Allah kami menyembah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita terus tingkatkan iman takwa kita. Karena dalam kehidupan kita ini, kata Imam Syafi'i, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, naik, kadang-kadang turun. Maka kita harus jaga, jangan sampai turun terlalu jauh, tapi tingkatkan terus iman takwa kita dengan meyakini la ilaha illallah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yang kedua adalah yang harus kita taat, kita berbakti adalah kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita berbuat durhaka, kita berkata saja kepada orang tua kita, itu sudah suatu perbuatan durhaka. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kepada siapakah kita harus berbakti? Kata Rasulullah, ummuka. Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab lagi, ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Pada siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Kita bakti pada ibu kita adalah di mana Rasulullah SAW dan sampai 3 kali menyebutkan ummuka, ummuka, ummuka. Tidaklah kita berbakti pertama kepada ibu kita, kemudian kepada orang tua kita. Kalau seorang itu durhaka kepada ibunya, maka dia akan selamat kehidupan di akhirat, sekalipun dia orang yang rajin ibadah, rajin sholat malam. Tapi kalau durhaka dengan orang tua, maka dia akan selamat. Terjadi suatu peristiwa zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang taat beribadah, rajin beribadah, tapi dia kurang taat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Orang ini bernama Al-Qamah. Al-Qamah orang yang rajin, tetapi dia terpengaruh oleh istrinya sehingga dia lebih memperhatikan istri.
jenazah sudah beberapa hari belum juga keluar rohnya, maka sahabat mengajukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang yang namanya Alqamah sudah beberapa hari jenazah tapi rohnya sulit untuk keluar padanya. Maka Rasulullah SAW kemudian berangkat ke rumah Alqamah. Dia dapati Alqamah sedang gelisah, sedang mendapatkan kesulitan, rohnya keluar. Maka sahabat Rasulullah bertanya, wahai sahabat, adakah dia masih punya orang tua? Kata sahabat, ada, tinggal ibunya, bapaknya sudah meninggal. Kata Rasulullah, wahai, coba satu orang panggil ibunya kemari ke rumah Alqamah. Berangkatlah salah satu sahabat ke rumah ibu Alqamah. Sampai rumah ibu Alqamah, dia memberi salam. Ibu tidak menjawab salam itu. Kemudian dia berkata, wahai ibu Alqamah sedang nazar, sulit sekali untuk keluar rohnya. Di sana saat ini ada Rasulullah. Rasulullah minta untuk kau datang ke sana. Kata ibunya, tidak, saya tidak akan datang ke sana. Dia tidak mau, mungkin sakit hatinya. Itu dalam sahabat itu pulang kembali ke rumah Alqamah menemui Rasulullah. Dikatakan, wahai Rasulullah, ibunya tidak mau untuk datang ke sini. Kemudian Rasulullah katakan, wahai yang lain, sahabat yang lain juga berangkat lagi, beritahukan Alqamah sedang nazar, ibunya sudah datang, berangkat lagi utusan Rasulullah. Begitu juga hasilnya, ibunya tidak mau untuk datang ke rumah Alqamah. Akhirnya yang ketiga kali diutus oleh Rasulullah untuk menemui ibu Alqamah. Maka Rasulullah berkata, wahai sahabat, berangkatlah ke sana menemui ibu Alqamah. Kalau nanti ibu Alqamah tidak mau datang ke sini, bilang aku Rasulullah akan menjemput ibu. Berangkatlah utusan ketiga ini ke rumah ibu Alqamah. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah untuk tidak datang ke sana, pertama dia tidak mau. Tapi kemudian katakan kalau ibu tidak mau, Rasulullah yang akan menjemput ibu. Begitu mendengar Rasulullah akan menjemputnya, saya siap untuk berangkat ke rumah. Berangkatlah ibu Alqamah ke rumah kepada Alqamah. Sampai di rumah Rasulullah SAW. Dikatakan, wahai ibu Alqamah ini sulit untuk nazarnya. Adakah sesuatu yang mengganjal? Kata ibu dia terlalu tunduk kepada istrinya apabila mentaati orang tua. Ini kebanyakan laki-laki yang takut istri kadang-kadang tidak memperhatikan orang tua. Maka Rasulullah SAW minta, ya, cobalah supaya nanti ini agama bisa keluar dengan lancar. Tetap ibunya tidak. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, coba semua mencari kayu, kumpulkan kayu. Sahabat semua mencari kayu, kumpulkannya. Secara singkat terkumpullah kayu yang begitu banyak. Seorang ibu mempunyai istri yang kuat. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kayu-kayu itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, anakmu ini sudah durhaka padamu dan kau tidak mau memaafkannya. Dan sudah pasti orang yang durhaka pada orang tua, orang tua tidak memaafkannya, dia pasti akan dibakar nanti di neraka. Maka sebelum dia dibakar di neraka, saya akan bakar dahulu di dunia ini. Inilah suatu kepastian yang tidak taat pada orang tua akan dibakar. Dengan peristiwa ini menunjukkan di dunia saja Rasul akan bakar orang yang tidak taat pada kedua orang tuanya ini.
Tapi kemudian luluhlah hati ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, janganlah anakku dibakar, kasihanilah dia, aku maafkannya ya Rasulullah. Begitu ibu katakan maafkan apa kesalahan anaknya itu, maka langsunglah Al-Qamah menghembuskan nafas terakhir. Dari kisah ini kita dapat pelajaran bahwasanya sedikit pun kita jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita belum sempat minta maaf, belum sempat mengurusnya? Maka sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, dalam kitab Juratul Nasihin, anak yang berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal hendaklah ia melakukan yang pertama, tasaddaqu walau bersedekahlah, banyak-banyak bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Setiap Jumat bersedekahlah kita untuk orang tua kita. Bahkan bukan setiap Jumat, setiap hari 2 malaikat turun ke atas langit dunia ini dan selalu berdoa habis subuh mengatakan, Allahumma berikan halaka, ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang yang bersedekah pagi ini. Habis satu malaikat lagi yang mengatakan, dia berdoa, Allahumma berikan halaka, memberikan halaka, ya Allah bukan kehancuran bagi orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah pagi hari. Maka itu kita selagi hayat di kandung badan, kita masih berkesempatan, kita masih diberikan rezeki oleh Allah, infakkanlah untuk kedua kita. Mudah-mudahan orang tua kita dapatkan ampunan dari Allah dan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah kita banyak berinfak untuk kedua orang tua kita. Yang kedua adalah hendaklah kita banyak membaca Al-Quran. Kita lihatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dan kita sebagai seorang muslim hendaklah setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran hanya seminggu sekali, cuma Yasin doang. Baca setiap hari. Rasulullah yang baca Al-Quran minimal setiap hari 100 ayat. Setiap hari 100 ayat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itulah kita harus banyak baca Al-Quran untuk diri kita, doa kita. Kemudian yang ketiga adalah jika orang tua kita sudah meninggal dunia, seorang anak itu sebagai anak yang berbakti adalah dia memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Banyak-banyak mohon ampun setiap habis sholat, kita baca mohon ampun, jangan baca untuk orang tua. Dan yang terakhir sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya yang telah wafat, yang telah meninggal dunia adalah selalu menyambut silaturahmi kepada saudara-saudara dan teman-teman dari orang tua kita. Maka itu yang paling mudah kita untuk menyambut silaturahmi adalah kita hadir dalam sholat berjamaah, kita hadir di taklim. Karena orang tua kita rajin di taklim, situ teman-teman ada, kita silaturahmi, kita nyambung tali silaturahmi. Masyaallah muslimin rahimahullah, sejak Jumat yang dirahmati Allah, inilah dalam hidup kita dua hal yang jangan sampai kita lalaikan. Yang pertama adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yang kedua adalah taat kepada orang tua kita sebagai bakti seorang anak kepada orang tua. Jika masih hidup, dia tetap harus bakti secara fisik dan non-fisik. Kalau sudah meninggal dunia, berbaktilah secara non-fisik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan dengan dua hal ini,
dengan ayat Al-Quran yang Allah telah sebutkan dalam surat Al-Isra 23 dan 24 yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada kedua orang tua kita. Ini suatu perintah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang panjang dan mampu kita taat berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal. Mudah-mudahan kita terus mantapkan iman ketakwaan kita jaga iman takwa kita yang selalu naik dan turun, yang zid wa yanqus, kita jaga agar supaya kita jalan di akhir hayat kita dan tetap dalam beriman. Mudah-mudahan kita dipanggilkan oleh Allah, panggil Allah dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikmati wa taqabbal minna wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lillahi wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jahada wa kabara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi man tabi'ahum bi nawal wa fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ta'ish ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril juma'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah ma'al abdi wa yaqulu wa sallam malaikatan musabbihatin bi wajhi wa qala ta'ala wa yasalla ila al-alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna khulafa'i rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma taj'al ahad minhum fi ruhiha dhulama wa najjina bihi min ahli al-qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa kalimata ila yaumiddin. Allahumma atina fid dunya wa aslih latana umurina wa jalillahu wa wilayatana fi man khafaka wa taqwa. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fahmina al-bala wal wara wal jibal wal jinat wal kawasi wal mihana wa rasul kita mubarak min hawa watan fi baladi hadha khawasa fi biladi muslimin amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal nahyi 'anil munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum fadhkurullaha washkuruhu wa la yazidkum was'alu bi fadlihi yu'tikum wa la